Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa ja'ala lin-nasi sababan an-najaa min fawzil كالجمال العلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرة الكرام para ulama para ustaz, para penyesuh, mobil khusus, para pengurus. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita di subuh sekarang ini ya 10 Agustus kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna untuk tahlil dan ta'allum, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan mudah-mudahan niat baik kita, tujuan kita, serta langkah-langkah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan kita ini dijadikan orang yang lebih baik dalam segi apapun, dalam segi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam segi kesehatan, rezekinya lancar, hajatnya terkabulkan, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala musibah, bencana, fitnah, dan penyakit-penyakit yang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Salatullah wassalamualaikum, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan setiap saat, yang telah memberikan petunjuk setiap saat kepada kita, sehingga kita ini sebagai umatnya wajar dan pantaslah bagi kita untuk selalu mengucapkan salawat kepada beliau dengan ungkapan kata-kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, para penyesuh yang saya hormati, agar kita ini tidak lupa ya dengan agama yang perlu kita baca kemudiannya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kemarin dari masalah fikih. Bahwasanya kemarin telah dijelaskan tentang masalah wujud dan juga rukun-rukun wudu yang mana insyaallah sekarang ini kemarin sampai kepada sunat-sunatnya. Kemarin juga sudah disinggung bahwasanya di antaranya sunatnya itu adalah yakni berkumur-kumur, istinshaq, al-fadl, dan juga membaca basmalah sebelum serta membaca doa ketika kita melihat air untuk berwudu, yakni membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Ini kita ketika mau berwudu dan ada niat tertentu. Ketika kita melihat kepada air dan ada niat tertentu untuk bersesuci, maka di sana kita ini disunahkan membaca doa Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala al-ma'a, yang telah menjadikan air tahuran, yaitu air suci mensucikan. Dan diantaranya adalah membaca Bismillah. Kemudian selanjutnya ialah diantaranya lagi ialah bersiwak. Bahwasanya siwakan ini Bapak Ibu, as-siwak mustahabun fi kulli hal. Katanya Rasulullah SAW, siwakan ini mustahab, disunatkan, dianjurkan fi kulli hal, dalam setiap apa keadaan. Jadi Bapak Ibu, bukan cuma kita ini mau mandi saja, bukan cuma kita ini di pagi hari saja,
di siang hari, di malam hari, tetapi sunatnya siwakan ini setiap saat. Kemudian lagi yang disunatkan ialah al-mubalaghah fihima, ialah melaksanakan madmadah berkumur mubalaghah. Ya, ini mensangatkan, ini kalau kita berkumur-kumur ketika kita ini akan berwudu, maka kita ini bersemangat kumur-kumurnya, yaitu memutarkan air di dalam mulut, bukan cuma dimasukkan ke dalam mulut saja kemudian dibuang, tidak, tetapi berkumur-kumur di sini yang disunatkan adalah al-mubalaghah, yaitu dipusing-pusingkan di kulit, ya sampai bunyilah di dalam mulut diputar-putar. Liwayri shaim, bagi selain orang yang berpuasa. Ya, ibu yang kami hormati, ini berkumur-kumur ataupun menghirup air ke dalam hidung, ini disunatkan dengan secara memutar air di dalam mulut dan juga menyangatkan, mengeraskan hirupan air dimasukkan ke dalam hidung. Ini mubalaghah, dikeraskan liwayri shaim, bagi selain orang yang berpuasa. Tetapi bagi orang yang berpuasa maka di sana tidak disunatkan. Kemudian lagi yang disunatkan ialah at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat ketika kita ini ingin berwudu. Dan melafazkan niat ini bukan cuma untuk saja yang disunatkan, tetapi setiap hal yang mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini melafazkan niat, membaca niat dalam setiap ibadah yang ada niatan niat, yang ada rapat niatnya, maka di sana disunatkan untuk diucap. Disunatkan untuk diucapkan. Contohnya ketika kita ini ingin melaksanakan sholat, ya. Ketika kita ini akan melaksanakan sholat, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman imaman adaan lillahi ta'ala. Ini adalah hukumnya sunat. Dan juga begitu, ketika kita ini ingin melaksanakan wudu, juga disunatkan melafazkan niat. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Ini adalah sunnah. Ya, apa tujuannya disunatkan? Di sini oleh para imam mengatakan disunatkan untuk melafazkan niat, disunatkan untuk mengucapkan lafaz niat. Ini taqwiyatan lil ibadah, untuk menguatkan hati kita untuk melaksanakan ibadah. Yang mana niat itu sebetulnya di dalam hati. Saya lihat dulu di dalam hati ini sudah selesai, sudah cukup. Tetapi di sini diucapkan adalah untuk memantapkan hati, untuk meyakinkan hati lagi, untuk beribadah kepada Allah. Usalli fardhu ini adalah untuk memantapkan hati, untuk menguatkan hati, dan untuk meyakinkan hati bahwasanya kita ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan lagi itu, bapak-bapak, tujuannya melafazkan niat ini adalah tamyizan bainal adat wal ibadah. Ini melafazkan niat adalah untuk membedakan antaranya adat, antaranya kebiasaan, wal ibadah, dan juga
Seperti contohnya kita ini mandi, ya, mandi. Kadang-kala kita ini mandi bisa berpotensi untuk jadi ibadah, bisa tidak terjadi ibadah. Contohnya di hari Jumat. Ini di hari Jumat kita ini disunatkan untuk mandi. Sunat untuk mandi. Atau bagi siapa saja yang ingin menghadiri jamaah atau ingin menghadiri masjid kumpulan, disunatkan untuk mandi. Nah, kita ini mandi ketika hari Jumat. Kalau kita ini ada niat, maka di sana ada ibadah, akan ada pahalanya. Tetapi kita ini mandi di hari Jumat tanpa ada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mandi kita cuma mandi biasa, yakni mandinya tidak ada pahalanya. Ini contohnya, ini pagi-pagi mandi, ya Jumat pagi-pagi mandi. Wah, mandi saja sudah. Ini mandinya kita, ini tidak dicatat sebagai ibadah. Tetapi kalau kita ini ada niat, saya niat mandi di hari sekali ini, tepatnya hari Jumat, karena sunatnya hari Jumat, maka kita ini akan dicatat sebagai ibadah. Tetapi kalau tidak ada niat, maka mandi kita cuma mandi biasa, cuma membersihkan badan saja. Ini adalah tujuannya niat, dan tujuannya untuk melafalkan niat, mengucapkan niat. Ini adalah untuk menguatkan ibadah kita, untuk menguatkan keyakinan kita beribadah kepada Allah. Dan lagi Bapak Ibu yang kami hormati, sunatnya melaksanakan wudu ialah italatul ghurrati, ialah memperpanjang basuhan, melebihi batas basuhan. Ini adalah sunatnya. Wa hiya waslu ma zada ala hadil wajhi min jami'i jawadihi, ialah melebihi batasan basuhan. Seperti kita ini membasuh muka semuanya. Ini bukan cuma mukanya saja yang dibasuh, tetapi sampai ke belakang telinga. Ini kita ini dibasuh. Kemudian di antaranya lagi sunatnya untuk melaksanakan wudu ialah adzalku, ialah menggosok. Wa ya imaratul yadi ala al-udhi, ialah dan ini menggosok ini adalah menjalankan tangan kepada anggota badan. Kalau wajah dijalankan di wajah. Kalau tangan dijalankan di tangan. Jadi sebagai ini adalah menggosok, ini adalah punya sunnah. Andai kata ada orang wudu tidak gosok wajahnya, cuma diginikan saja, ya, cuma dikasih air saja, atau tangannya cuma dikasih saja, ini yang sah. Yang penting anggota wudhunya, anggota tangannya sudah tersentuh air. Tapi di sana disunatkan untuk digosok, ya, digosok. Kemudian lagi ialah sunatnya memperpanjang daripada melebihi batasan daripada anggota wudu supaya tumit membasuh kaki semuanya. Ini membasuh kaki harus dilebihkan daripada mata kaki, dilebihkan dari mata kaki dan sempurnanya sampai kepada betis. Ini adalah sunnah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, inna ummati yakuna yawmal qiyamah, sesungguhnya nanti umatku akan datang kepadaku, akan ada nanti umatku di hari kiamat, yakni murrad muhajjalin, wajahnya berseri-seri, kakinya berseri-seri, dan apa? Min asaril wudu, karena bekas daripada basuhan wudu. Jadi ibu bapak, kalau kita ini
wudu, ya, lengannya kalau semuanya ini bajunya panjang semuanya harus dilebihkan di sini sampai ke melebihi daripada dengkulnya. Apa gunanya? Agar besok nanti pada hari kiamat akan berseri-seri semua itu, kakinya berseri-seri, tangannya berseri-seri, dan juga wajahnya berseri-seri. Karena apa? Min asaril wudu. Karena apa? Karena bekas daripada. Dan juga lagi ibu-ibu bapak yang akan hormati, di antaranya lagi yang disunatkan ketika wudu ialah at-tayammum. At-tayammum fayusul yumna 'ala al-yusra. Ialah mendahulukan anggota kanan, mendahulukan anggota kanan daripada anggota yang kiri. Ini bagi apa? Bagi anggota yang dua. Contohnya tangan. Ini tangan ini kan dua. Ini adalah sebenarnya mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Jadi andai kata ada orang merasakan wudu, yang kiri didahulukan, kemudian kanan, ini juga yang tetap sah, tetapi tidak melaksanakan kesunatan. Membasuh telinga semuanya, kotor-kotor telinga yang kiri yang didahulukan, kemudian yang kanan, ini wudunya tetap sah, tetapi tidak melaksanakan kesunatan. Dan lagi diantaranya yang disunatkan ialah tahrikul khatib. Tahrikul khatib alladhi yasilul ma'u tahta. Ialah menggerakkan cincin. Ketika kita melaksanakan itu, sunnah hukumnya menggerakkan cincin alladhi yasilul ma'a tahta, yang sekiranya air bisa masuk ke lubang-lubangnya. Ya, Bapak Ibu, ini menggerak-gerakkan bagi orang siapa saja yang pakai cincin, ini cincinnya digerak-gerakkan bagi orang yang keyakinannya bahwasanya air sampai masuk ke dalamnya. Ini adalah sunnah. Faida lam yasilul ma' fayajibu tahriku. Dan apabila airnya tidak sampai masuk, ada keyakinan ini kalau kita ini berwudu, ini air tidak masuk ke dalam cincin sini, maka hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kemudian lagi di antaranya sunatnya wudu adalah al-muwalatu baina ghusl wajhi wal yadaini, ialah cepat-cepat membasuh anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ibu, ini cepat-cepat membasuh anggota daripada muka semuanya. Kalau muka sudah selesai, ini langsung membasuh tangan. Tangan sudah selesai, membasuh kepala. Kepala sudah selesai, langsung membasuh kaki. Ini adalah sunnah. Dan lagi, ini adalah cepat-cepat adalah sunnah. Sedangkan tertib di dalam wudu ini, ibu-ibu, tertib mendahulukan yang dulu dan mengakhirkan daripada yang akhir, ini adalah wajib di dalam wudu. Ya, kalau wudu yang wajib tertib, tetapi kalau kita mandi, ibu-ibu, tidak ada wajib tertib. Jadi kalau kita mandi ada susah, ini tidak ada tertibnya. Karena apa? Karena rukunnya mandi itu cuma dua. Yang satu adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan. Ini bagi beberapa ibu-ibu. Jadi karena mandi tidak ada tertib, jadi mau dibasuh yang mana saja ini boleh. Mau membasuh yang mana saja ini adalah boleh. Jadi karena cepat-cepat di dalam mandi ataupun tertib di dalam mandi ini tidak wajib. Jadi andai kata bagi siapa saja, ya, hukumannya kita ini tengah malam umpamanya
ambil koi semuanya. Ya ibu-ibu, bagi siapa nih biasanya ini adalah bagi pengantin baru, kemudian tengah malam ambil koi. Ya, apa ambil koi? Ya Pak. Dia ambil koi, ya malam kali itulah ya berkumpul dengan istrinya. Ini seumpamanya bagi pengantin baru malu kepada mertuanya seumpamanya atau malu kepada orang lain, maka boleh saja yaitu mandi kepalanya saja boleh. Ya tengah malam mandi kepalanya saja, bukan badannya dari mandi. Kepalanya dimandikan, setelah pagi ambil subuh, kemudian nantinya diteruskan. Ini bagi mandi hadas besar, ini adalah hukumnya boleh. Walaupun badannya sudah kering, maka nanti kalau sudah ingin mandi lagi, kepalanya tidak usah dibasuh, tidak usah dimandikan, tinggal meneruskan anggota badan yang belum terkena air. Tetapi kalau wudu maka disyaratkan untuk tertib, dianjurkan untuk kualat. Karena itu maka bagi siapa saja yang melaksanakan wudu, maka andai kata kita ini berwudu, maka anggota badan itu harus tidak kering. Ini kita dibasuh muka semuanya. Jadi membasuh tangan, ini mukanya ini adalah belum kering. Karena apa? Karena di dalam wudu diwajibkan untuk tertib, tetapi di dalam mandi tidak diwajibkan tertib. Atau semuanya sekarang bagi orang yang junub semuanya yang punya hadas besar, kemudian badannya saja yang dimandikan, itu dawaitul musla lirabbil hadasil akbari, dawaitul musla lil janabati, semuanya saya mandi karena junub, saya mandi karena dan sebagainya. Jadi dia mandi badannya saja yang dimandikan karena dingin semuanya ya. Kemudian kepalanya tidak dibasuh, ini tidak apa-apa. Tetapi orang itu masih belum suci, ya. Orang itu belum suci sampai meneruskan mandi tadi, yaitu kepalanya yang belum kena air. Jadi kalau nanti bapak ibu boleh separuh-separuh, tetapi kalau wudu tidak boleh separuh. Kalau wudu harus dilaksanakan, diselesaikan pada waktu itu juga. Tapi kalau nanti tidak disyaratkan satu kali terus, ya. Makanya ibu bapak yang hormati, seperti orang semuanya ya ibu. Kemudian kita ini ada rambutnya, ada rambut yang kececeran semuanya ya. Ada rambut kececeran, belum dibasuh, belum dimandiin semuanya. Sedangkan orang itu sudah lebih besar. Ya kalau kita menemukan tinggal dibasuh saja, tidak payah niat, tidak usah nawaitu sekali lagi. Kemudian kalau menemukan rambut, ini rambut saya ini waktu pakai semuanya, dia disimpan, lupa semuanya dimandiin, kemudian diambil, dibasuh. Ini sudah cukup, ya. Bagi perempuan biasanya ini rambutnya yang selalu rontok ataupun lupa semuanya. Bagi ibu lupa memotong kuku semuanya waktu haid, maka nanti setelah mandi ingat semuanya langsung diambil, dibasuh, maka itu adalah sudah cukup. Kemudian lagi ini adalah sunah-sunahnya. Ya mungkin ini masih baru kami. Mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu tentang masalah sunat yang wudu ataupun mandi, apa kalau kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Ustaz bahwa saya mau nanya. Yang pertama, kita kalau wudu lagi di telanjang, ya, di kamar mandi biasanya lupa nggak pakai baju dulu langsung wudu, tidak. Apakah itu tidak mengurangi atau sah atau tidak mengurangi keabsahan? Itu satu. Yang kedua, ada yang menceritakan bahwa tayamum itu kita kalau daerah Jakarta itu sering macet gitu kan, macet. Jadi kalau naik kereta, naik bus apa, kita udah pagi keburu duhur, jadi duhur itu udah keburu lah, gitu, keburu asar. Jadi kita tayamum di mobil itu, atau itu cuman ini waktu, nanti memang udah sasarannya pakai tayamum, jadi pakai apa dan ya pakai di bus itu langsung gitu kan. Ada yang tidak usah sholat lagi, ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi supaya saya yakin apakah memang harus nanti sholat lagi gitu kan. Sebab memang syaratnya kan kalau tayamum harus pakai tangan gitu kan. Itu ya. Itu aja lah kan, dua. Yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada? Ya kalau tidak ada, kami jawab kepada ibu ya, sambil menunggu pertanyaan. Ini kemarin sudah dijelaskan bahwa ibu, maksudnya kita melaksanakan itu tidak disyaratkan untuk menutupi aurat, ya. Tidak disyaratkan untuk menutupi aurat. Jadi orang yang wudu dengan telanjang di kamar mandi, ya ini ya bagi orang yang biasa nanti akan jadi kebiasaan ini ya. Ini dalam mandi, kesalahan sebagainya, ini belum pakai handuk dan sebagainya, kemudian langsung duduk, maka wudunya tetap sah. Cuma di sana ibu-ibu yang berhormati, setiap ada bacaan, terutama ada bacaan Allah, Bismillah dan sebagainya, ada Allahnya, Allahumma-nya, maka di sana itu dianjurkan untuk menutupi aurat, ya, dianjurkan untuk menutupi aurat kapan saja, ya, kapan saja. Bahkan katanya ulama ini kalau bagi orang-orang yang sudah ketakwaannya, keimanannya tinggi, bagi siapa saja orang yang ingin melaksanakan bersetubuh ya dengan istrinya semuanya. Kan di sana kan ada doa, Allahumma jannibna wa jannibna syaitan. Ini katanya ini membaca doa itu ini sebelum buka-bukaan. Ini katanya ada ulama yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena bacaan Allah atau asma yang diajukan itu diajukan untuk menutupi aurat. Tapi bagi siapa saja yang sudah ada sempat, ya, apalagi bagi pengantin baru yang mungkin ya sudah belum tidur, sudah buka seperti ini, sudah buka keranjang ya. Nah, ini maka di sana juga tidak apa-apa. Cuma di dalam wudu kalau ibu yang terhormati, ya, di sana apakah mengurangi wudunya, pahala wudunya? Kalau mengurangi pahala wudunya tidak, karena pahala wudu itu adalah pahala wudu tersendiri sunat, tetapi itu adalah tidak pantas saja. Di dalam kitab-kitab di sana ibaratnya menggunakan layak bagi, tidak sepantasnya bagi orang yang membuka aurat. Ini tidak sepantasnya bagi orang yang membuka aurat. Apa? Karena di sana ada orang yang mengatakan setiap bacaan ada kalimat Allah yang ada Muhammadnya, apalagi ada doanya, di sana dijadikan kita untuk menutupi aurat. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Bagi orang yang bertayamum, ini bagi orang yang bertayamum di jok mobil semuanya ya, di bodi mobil, di mobil ada debu sebagainya, kemudian bertayamum di sana, maka tayamum di situ kalau memang sudah asal-asalnya ada, yaitu ada debu dan sebagainya, maka di sana tayamumnya sudah sah dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan syarat-syaratnya tayamum, tidak ada air dan sebagainya. Ya, tidak ada air. Maka sudah sah wudhunya. Kalau wudhunya sudah sah, otomatis salatnya sah. Tetapi bagi siapa saja, bagi orang yang dalam keadaan darurat perjalanan, yang debunya supaya tidak mencukupi, ataupun dia melaksanakan tayamum syarat-syaratnya tidak cukup, maka di sana tetap berkewajiban melaksanakan sholat, tetapi sholatnya adalah dihormati waktu. Untuk menghormati waktu saja, sholat dihormati waktu ini adalah wajib diulangi. Contohnya bagi orang yang wajib melaksanakan sholat, yang sholatnya diulangi adalah bagi orang yang untuk menutupi aurat tidak mempunyai pakaian kecuali pakaiannya najis. Ya, ini bagi seseorang ingin melaksanakan sholat, pakaian tidak punya. Ada pakaian, tetapi pakaiannya najis. Kita perjalanan semuanya pakai celananya najis, maka tetap diwajibkan melaksanakan sholat, tetapi sholatnya itu tidak sah dan wajib untuk mengulang. Ini bagi orang, pokoknya bagi orang yang sholat dihormatil waktu, sholatnya harus diulang. Nah, ini ya seperti tadi. Jadi bagi orang yang najis pakaiannya atau najis badannya, atau bagi siapa saja yang tidak bisa melaksanakan sesuci, ingin wudhu tidak ada, tayamum tidak ada, maka sholat sebisanya, tetapi sholatnya nanti diulangi. Yaitu bahwa ibu yang dihormati, jawaban dari kami, wallahu a'lam bishawab. Baik ibu, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Si batu ya, makin banyak yang menghes kalau sini panas supaya mudah-mudahan kita sembuh dan kita beralamin dan kita ini berdoa bersama dengan harapan mudah-mudahan kita ini diberikan orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sekian panjang umur dan rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.